Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil PPT dari makalah saya. Di sini judul yang saya angkat yaitu Internet of Things atau IoT dalam sistem pengendalian lampu berbasis Raspberry Pi. Bab pertama yaitu latar belakang. Pengembangan Internet of Things atau IoT memungkinkan pengendalian perangkat listrik secara otomatis melalui internet dan banyak diterapkan pada sistem smart home, termasuk pengendalian lampu. Penelitian yang direview membahas sistem pengendalian lampu berbasis IoT menggunakan Raspberry Pi dan Android. Namun, penelitian IoT umumnya masih berfokus pada keberhasilan teknis tanpa kajian mendalam terkait keamanan, keberlanjutan, dan penerapan nyata, sehingga diperlakukan review kritis untuk menilai kekuatan dan kelemahannya secara objektif. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar dan arsitektur sistem IoT pengendalian lampu berbasis Raspberry Pi yang diusulkan dalam penelitian. Kemudian yang kedua, bagaimana metode penelitian dan tahap pengembangan sistem yang digunakan. Kemudian yang ketiga, apa saja kelebihan sistem yang dikembangkan jika ditinjau dari sisi akademik dan teknis. Kemudian yang keempat, apa saja kelemahan dan keterbatasan sistem, khususnya terkait keamanan, skalabilitas, dan penerapan nyata. Kemudian yang kelima, pendekatan alternatif apa yang lebih relevan untuk pengembangan sistem IoT di masa depan. Kemudian tujuan. Tujuan penulisan makalah ini yaitu yang pertama, mengkaji secara mendalam isi dan struktur penelitian IoT pengendalian lampu berbasis Raspberry Pi. Kemudian yang kedua, memberikan analisis kritis terhadap metodologi dan hasil penelitian. Yang keempat, mengidentifikasi kelemahan konseptual dan teknis dalam sistem yang dikembangkan. Kemudian yang keempat, menyajikan pandangan alternatif sebagai bahan refleksi akademik. Kemudian yang kelima, memberikan rekomendasi untuk peneliti dan pengembang IoT selanjutnya. Kemudian manfaat. Manfaat dari penulisan makalah ini antara lain yang pertama, manfaat akademis, memberikan contoh review kritis ilmiah terhadap skripsi atau jurnal IoT. Kemudian yang kedua, manfaat praktis, menjadi bahan evaluasi bagi pengembang sistem IoT pemula. Kemudian yang ketiga, manfaat penelitian, menjadi referensi bagi peneliti lanjutan yang lebih komparatif dan aplikatif. Kemudian lanjut di bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama, Internet of Things atau biasa disebut IoT. Poin pertama, IoT menghubungkan objek fisik ke internet, kemudian menggunakan sensor dan aktuator, kemudian data diproses melalui server atau cloud,
yang kemudian diterapkan pada smart home, industri, dan kesehatan. Kemudian, kompleksitas meningkat seiring jumlah perangkat. Yang kedua, aplikasi mobile sebagai antarmuka IoT. Bagian yang pertama, media interaksi antara pengguna dan sistem IoT. Yang kedua, mengirim perintah dan menerima status perangkat. Kemudian yang ketiga, menggunakan aplikasi Android. Yang berikutnya, bergantung pada koneksi internet. Kemudian memiliki risiko keamanan jika tanpa autentikasi. Yang ketiga, keamanan pada sistem IoT. Aspek penting dalam sistem IoT, kemudian rentan terhadap akses ilegal dan serangan cyber, kemudian membutuhkan autentikasi dan enkripsi data, kemudian sering diabaikan pada sistem prototipe. Bab 3, metodologi review. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pemahaman dan penilaian isi penelitian, bukan pada pengukuran numerik. Yang kedua, metode yang digunakan adalah studi literatur dan review kritis, sehingga penulis menganalisis penelitian IoT yang dipilih secara mendalam. Kemudian yang ketiga, tidak dilakukan eksperimen langsung karena tujuan utama penelitian adalah melakukan evaluasi akademik terhadap konsep dan hasil penelitian. Kemudian sumber data. Yang pertama, sumber data utama berasal dari Jurnal Ilmiah IoT tahun 2018 tentang sistem pengendalian lampu berbasis Raspberry Pi. Kemudian data pendukung diperoleh dari buku teks, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas Internet of Things. Kemudian yang ketiga, seluruh sumber data digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Lanjut, teknik analisis data. Yang pertama, analisis dilakukan dengan membandingkan isi penelitian dengan teori dan standar pengembangan IoT modern. Yang kedua, setiap bagian penelitian dikaji secara sistematis untuk melihat kesesuaian konsep dan implementasinya. Kemudian yang ketiga, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta potensi pengembangan sistem di masa depan. Lanjut, analisis konseptual sistem. Bab 4. Sistem IoT yang dikembangkan memiliki konsep dasar yang jelas dan mudah dipahami, terdiri dari aplikasi mobile, Raspberry Pi, modul relay, dan lampu sebagai akuator. Yang kedua, arsitektur ini sesuai untuk tujuan pembelajaran dan demonstrasi konsep IoT dasar. Kemudian yang ketiga, sistem masih sangat sederhana dan belum mencerminkan kompleksitas IoT di dunia nyata. Kemudian yang keempat, tidak terdapat pemisahan yang jelas antara layar aplikasi, komunikasi, dan manajemen data. Berikut analisis metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian lebih fokus pada pembuatan prototipe dibandingkan dengan evaluasi sistem secara menyeluruh. Yang kedua, pengujian hanya dilakukan untuk memastikan fungsi dasar, yaitu lampu dapat menyala dan mati. Kemudian yang ketiga, tidak dilakukan pengujian performa jaringan, gandalan jangka panjang, maupun skenario kegagalan sistem. Yang keempat, hal ini menyebabkan
kualitas dan kesiapan sistem sulit diukur secara akademik. Kemudian lanjut di bab 4 yaitu pembahasan dan kritik. Yang pertama, kritik terhadap sistem IoT yang dikembangkan. Meskipun sistem IoT pengendalian lampu yang dikembangkan berhasil menunjukkan konsep dasar otomatis berbasis Raspberry Pi, penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang cukup signifikan. Metodologi penelitian lebih fokus pada pembuatan prototipe tanpa disertai pengujian sistem secara menyeluruh, seperti uji performa jaringan, keandalan jangka panjang, dan skenario kegagalan sistem. Selain itu, aspek keamanan tidak dibahas secara memadai, baik dari sisi autentifikasi pengguna maupun perlindungan data melalui enkripsi, sehingga sistem berpotensi rentan terhadap akses tidak sah. Dari sisi skalabilitas, pengujian yang hanya melibatkan 2 buah lampu belum mampu mempresentasikan kondisi nyata pada lingkungan berskala besar. Oleh karena itu, sistem ini masih lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran daripada solusi IoT yang siap diterapkan secara nyata. Lanjut di bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil review kritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peneliti IoT pengendalian lampu berbasis Raspberry Pi berhasil menunjukkan penerapan dasar konsep Internet of Things dan layak digunakan sebagai media pembelajaran serta prototipe awal. Namun dari sudut pandang akademik dan praktis, sistem ini masih memiliki keterbatasan, khususnya pada aspek keamanan, skalabilitas, dan kesiapan implementasi di lingkungan nyata, sehingga anggapan bahwa sistem IoT sederhana sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan otomasi gedung perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian saran untuk pengembangan selanjutnya, sistem IoT pengendalian lampu disarankan dilengkapi dengan mekanisme keamanan seperti autentikasi pengguna dan enkripsi data, serta dilakukan pengujian pada skala yang lebih besar dan kondisi nyata. Selain itu, arsitektur sistem sebaiknya mengadopsi pendekatan berbasis cloud dan standar IoT modern agar sistem lebih aman, andal, dan siap diterapkan secara luas. Sekian dan terima kasih.